Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah masuk kepada minggu yang kedua, Kamis 11 Januari 2024. Kita akan melanjutkan aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita bersekutu dengan Tuhan menjadi bekal bagi hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil. Dengan terbuka Tuhan Yesus memberitakan bahwa tugas ini bukanlah tugas yang ringan. Para murid diutus bukan untuk wisata, melainkan untuk tugas tertentu, yaitu memberitakan Injil. Dengan tugas ini mereka akan memulai babak baru kehidupan mereka, yaitu hidup sebagai utusan Tuhan. Tugas ini menghadapi banyak tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Kebencian orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus akan berkelanjutan kepada para murid dan pengikutnya. Mereka digambarkan seperti domba di tengah serigala, tidak mampu menghadapi keganasan para pembenci Injil. Mereka terlalu lemah, tidak berdaya. Karena itu para murid harus siap mental dan spiritual. Tidak boleh mudah menyerah. Injil harus diberitakan walau situasi dan kondisi tidak mendukung, tidak kondusif. Kerajaan Allah tidak boleh dihambat atau dikekang. Yang mengutus mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu yang akan mereka lakukan adalah amanat dari Tuhan Yesus, bukan pikiran atau selera mereka atau keinginan mereka sendiri. Mereka harus benar-benar hidup dan bekerja dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Tuhan Yesus menegaskan agar para murid cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Para murid harus peka, kritis terhadap situasi dan kondisi di mana mereka ada. Para murid harus lebih arif dan bijak untuk memberitakan Injil di tengah situasi yang tidak kondusif. Selain itu, para murid harus memiliki hati yang tulus, ikhlas. Tidak ada rasa terpaksa atau melarikan diri karena takut. Para murid harus konsisten dengan komitmen sebagai pemberitaan Injil. Juga tidak boleh hidup dengan kepura-puraan atau munafik. Ketulusan dan kesetiaan, serta komitmen yang kuat, itulah kekuatan menghadapi tantangan dan pergumulan. Kita orang Kristen saat ini diharapkan untuk mendengar suara pengutusan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam tahun yang baru ini, tahun 2024, kita diutus untuk menyaksikan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Tahun baru ini dianugerahkan Tuhan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita, tetapi harus juga kita gunakan untuk bersaksi. Tuhan mengharapkan dan menunggu kita untuk mengisi tahun 2024 ini dengan kesaksian kita. Jangan takut dan jangan ragu menghadapi tantangan yang mungkin lebih berat di tahun ini. Ada janji penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang diutus Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Jika Tuhan mengizinkan tantangan dan pergumulan itu menghampiri, kita akan melihat dan mengalami penyertaan Tuhan bekerja untuk kita. Teruslah berjuang, tetaplah bersaksi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah memberitahu kami banyak tantangan, hambatan, bahkan ancaman yang menjadi pergumulan bagi kami. Bahkan yang mencoba untuk menggeser kami dari kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu.
Tuhan mampukan kami, berkati kami, sertai kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami boleh menyatakan kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu sebagai murid-Mu yang setia untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah Engkau memakai kami sebagai hamba-Mu. Walaupun kami lemah, tapi Engkaulah kekuatan dan pertahanan kami. Amin.